Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang Islam, perang, dan keadilan. Menyoroti konflik Israel-Iran dari perspektif syariat. Dalam Islam, perang bukanlah tujuan, melainkan sebuah bentuk respon terhadap ancaman nyata atau kezaliman yang tak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Fikih Islam telah mengatur secara rinci dan hati-hati mengenai kapan dan bagaimana perang dapat dilakukan. Aturan ini penting untuk dipahami ketika menelaah konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, termasuk ketegangan yang terus berlangsung antara Israel dan Iran. Konflik ini tidak hanya bersifat politik dan militer, tetapi juga berkaitan dengan identitas, ideologi, dan keberlangsungan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Fikih Islam menegaskan bahwa perang harus dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan niat untuk membela diri dan melindungi kemaslahatan umat. Dalam konteks hubungan antara Israel dan Iran, para ulama kontemporer menilai bahwa setiap bentuk kekerasan harus dikaji secara objektif dan proporsional. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap kezaliman nyata, atau justru didorong oleh kepentingan politik dan ekspansi ideologis? Islam menolak perang yang dilandasi ambisi kekuasaan, pembalasan dendam, atau permusuhan yang tidak berlandaskan keadilan. Dalam fikih jihad, terdapat prinsip bahwa hanya otoritas sah negara yang boleh mengumumkan dan memimpin perang, bukan individu, bukan kelompok, apalagi gerakan yang bertindak di luar kendali pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, dalam setiap konflik, termasuk antara Israel dan Iran, tindakan militer apapun harus tunduk pada prinsip keabsahan syari. Ini penting agar jihad tidak dimanipulasi menjadi alat pembenaran kekerasan oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun mengusung simbol agama, Islam juga sangat menekankan etika dalam perang. Larangan membunuh warga sipil, wanita, anak-anak, lansia, dan orang-orang yang tidak ikut berperang adalah prinsip yang jelas dalam syariat. Tempat ibadah, fasilitas umum, dan lingkungan pun tidak boleh dirusak tanpa alasan yang sah. Dalam konflik Israel dan Iran yang sering menimbulkan korban sipil dan kehancuran infrastruktur, prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan militer. Terlepas dari siapa yang memulai atau siapa yang membalas, Iran, sebagai negara yang menempatkan Islam sebagai dasar ideologinya, memiliki kewajiban moral untuk menjadikan syariat sebagai panduan utama dalam strategi pertahanannya. Jika tindakan militer hanya menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual, maka itu bertentangan dengan maq'id as-syar, tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan atas jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Keberanian dalam bertindak harus dibarengi dengan kebijaksanaan dalam menakar dampaknya. Sementara itu, agresi dan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina sering menjadi pemicu utama ketegangan. Dalam hal ini, pembelaan terhadap masyarakat tertindas adalah tindakan yang sah secara syar'i, selama tetap berada dalam koridor hukum Islam. Namun demikian, membela yang benar tidak berarti bebas dari batasan. Pembelaan tetap harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak membabi buta, dan tidak menambah penderitaan mereka yang sudah tertindas. Islam juga mendorong perdamaian ketika jalan damai terbuka. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61, Allah berfirman, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya." Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun umat Islam memiliki hak untuk membela diri, pilihan untuk berdamai tetap menjadi jalan utama yang harus diupayakan. Dalam konflik antara Israel dan Iran, jika ada ruang diplomasi dan penyelesaian damai, maka hal tersebut lebih utama daripada terus memperpanjang siklus kekerasan yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Akhirnya, perang dalam perspektif Islam bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal menjaga keadilan, martabat manusia, dan stabilitas jangka panjang. Dalam konflik yang kompleks seperti antara Israel dan Iran, hukum Islam menuntut kehati-hatian, kejelasan niat, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Islam bukan agama kekerasan, tetapi agama yang memerintahkan keadilan, bahkan di tengah medan. Oleh karena itu, solusi sejati dari konflik ini bukan semata-mata pada kekuatan militer, melainkan pada kekuatan akhlak, kepemimpinan yang adil, dan keberanian untuk memilih jalan damai tanpa mengorbankan kebenaran. Salurkan wakaf Anda di sini.
Bank BRI 0669 01001 398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina, salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.